bentar, bentar. Oke, rekan-rekan, mari kita mulai diskusi kita mengenai konstitusi sebagai pilar demokrasi. Menurut saya, UUD 1945, khususnya setelah amandemen, sudah menyediakan fondasi yang sangat kuat. Kita punya pemisahan kekuasaan yang lebih jelas, perlindungan HAM yang dijamin, dan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi untuk mengawal konstitusional hukum. Jadi, secara kerangka, konstitusi kita sudah cukup solid sebagai pilar demokrasi, meskipun kita akui ada tantangan dalam pelaksanaannya. Saya menghargai pandangan Anda, Senjaya, tentang kekuatan kerangka konstitusi. Namun, saya harus segera menyoroti kontrase dengan realitas di lapangan, terutama soal hak asasi manusia. Konstitusi memang menjaminnya di pasal 28A hingga 28J. Tapi apa artinya jaminan itu jika kebebasan berpendapat masih sering dibatasi, diskriminasi terjadi, bahkan ada tindakan represif dari aparat? Ada jurang pemisah yang nyata antara norma konstitusi dan perlindungan HAM yang dirasakan warga. Rasanya konstitusi belum benar-benar jadi perisai efektif. Azam menyentuh akibatnya dan rasa penting untuk langsung menunjuk salah satu akar masalahnya, intervensi politik dan korupsi yang merajalela. Konstitusi bisa saja sempurna di atas kertas, Senjaya, tapi jika putusan hukum bisa dipengaruhi lobby politik atau dibeli dengan suap, maka supremasi hukum itu semu. Bagaimana konstitusi bisa tegak jika penegak hukumnya sendiri, termasuk di peradilan, rentan terhadap tekanan politik dan praktik korupsi? Ini masalah sistematik yang menggerogoti independensi peradilan, padahal independensi itu syarat mutlak negara hukum. Poin-poin dari Senjaya, Aza, dan Erik menunjukkan betapa kompleksnya isu ini. Konstitusi kita memang punya potensi, seperti kata Senjaya, tapi jelas terhambat oleh masalah implementasi, seperti disorot Aza dan Erik. Ditambah lagi oleh kelemahan institusi dan minimalnya partisipasi publik yang sadar hukum. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya menyalahkan pelaksanaan. Kita butuh strategi yang lebih mendasar. Reformasi hukum agar produk hukum konsisten dengan konstitusi. Penguatan nyata terhadap independensi lembaga negara khususnya peradilan. Edukasi massal mengenai konstitusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta pemberdayaan media dan civil society sebagai pengawas eksternal. Tanpa langkah struktural ini, konstitusi sulit berfungsi optimal. Kembali ke poin Senjaya, Anda menyebut kerangka konstitusi kita kuat. Tapi bagaimana bisa kuat jika perlindungan dasar seperti HAM masih sangat bermasalah? Apakah mekanisme checks dan balances yang Anda banggakan itu sudah efektif mencegah negara melanggar hak warganya? Data-data pelanggaran HAM yang terus muncul menunjukkan sebaliknya. Saja, saya tidak mengingkari adanya kasus pelanggaran HAM, tapi konstitusi telah menyediakan dasar hukum dan mekanisme penyelesaiannya, termasuk pengujian UU di MK. Masalahnya lebih pada penegakan hukum dan mungkin budaya hukum aparat kita, bukan pada substansi konstitusinya. Amandemen sudah membuka jalan yang kurang adalah kemauan politik dan konstitusi dalam menjalankannya. Kemauan politik itu, Senjaya, justru letak persoalan krusialnya. Bagaimana kemauan politik itu bisa lurus jika sistem kita sendiri membuka celah bagi intervensi? Bagaimana kita bisa berharap pada independensi MK atau MA jika proses rekrutmen hakimnya saja tidak steril dari kepentingan politik? Korupsi di lembaga hukum itu bukti nyata bahwa konstitusi seringkali kalah oleh kekuatan uang dan politik. Ini bukan sekedar oknum, tapi sudah mengakar. Benar sekali, Erik. Ini masalah sistematik.
Makanya saya menekankan perlunya reformasi hukum dan penguatan kelembagaan secara serius. Kita harus harmonisasikan semua peraturan agar sejalan dengan jiwa konstitusi. Independensi peradilan harus dijaga ketat. Mungkin dengan mereformasi sistem rekrutmen dan pengawasan hakim, harta memastikan KY dan publik punya peran efektif. Mengandalkan kerangka yang ada saja seperti kata Senjaya tidak akan cukup jika intervensi dan korupsi masih menganga. Saya sepakat penguatan lembaga itu vital. Namun jangan abaikan juga peran positif yang sudah ada. MK misalnya sudah berkali-kali membatalkan UU yang bertentangan dengan UUD 1945. Itu bukti bahwa mekanisme konstitusional kita bekerja. Reformasi perlu, tapi mari bangun di atas fondasi yang sudah ada, bukan membongkar total seolah konstitusi kita tak berguna. Peran MK memang ada, Senjaya, tapi sifatnya cenderung reaktif dan terbatas pada level UU. Bagaimana dengan pelanggaran HAM yang terjadi bukan karena UU-nya inkonstitusional, melainkan karena tindakan sewenang-wenang aparat di lapangan? Bagaimana konstitusi melindungi warga dari hal ini jika mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di level pelaksanaan masih lemah? Perlindungan HAM butuh lebih dari sekedar pasal, tapi juga penegakan yang nyata dan pemulihan bagi korban. Disitulah peran krusial partisipasi publik dan kesadaran hukum masyarakat. Aza, jika masyarakat paham hak-hak konstitusional, ya, berani menuntut secara damai, dan didukung oleh media serta masyarakat sipil yang aktif mengawasi jalannya pemerintahan, maka ruang kewenangan bisa dipersempit. Pendidikan konstitusi dan penguatan civil society adalah kunci agar konstitusi itu hidup dan dimiliki oleh rakyat, tidak hanya jadi urusan elit. Saya agak skeptis, Herald. Pendidikan dan partisipasi publik itu ideal, tapi efektivitasnya akan tumpul jika elit politik dan ekonomi masih bisa seenaknya mengatur hukum. Korupsi dan politik uang bisa merusak kesadaran hukum itu sendiri. Menurut saya, prioritas utama tetap harus pembersihan institusi hukum dari praktik korupsi dan intervensi politik. Tanpa itu, partisipasi publik sebesar apapun sulit membawa perubahan fundamental. Mungkin sudah saatnya kita merangkum pandangan kita. Bagi saya, konstitusi adalah instrumen penting yang potensinya belum tergali maksimal. Untuk membuatnya benar-benar menjadi pilar demokrasi, kita butuh kerja keras di banyak lini. Reformasi, hukum, penguatan implementasi lembaga, pemberantasan korupsi, dan yang sangat penting, membangun masyarakat yang sadar dan aktif berpartisipasi dalam menjaga konstitusi. Ini tanggung jawab kita bersama. Dari sudut pandang saya, harapan pada konstitusi harus realistis. Ancaman terbesar adalah korupsi dan intervensi politik. Fokus utama harus pada pembersihan sistem hukum dari dua penyakit kronis ini. Tanpa keberanian membongkar praktik lancung ini, konstitusi hanya akan jadi macan kertas. Saya ingin menutup dengan menekankan kembali bahwa konstitusi adalah janji negara untuk melindungi hak-hak dasar warganya. Janji ini harus ditepati. Fokus kita pada penegakan hak asasi manusia dalam praktik sehari-hari, memastikan tidak ada lagi warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar tanpa ada pertanggungjawaban dan pemulihan. Akuntabilitas negara adalah kuncinya. Oke. Sebagai penutup, saya tetap berpegang bahwa konstitusi kita, terutama pasca amandemen, adalah kerangka kerja demokrasi yang baik. Tantangan implementasi, korupsi, dan isu HAM memang ada, tapi solusinya terletak pada komitmen kita untuk menjalankan konstitusi itu dengan benar. Mari tegakkan hukum yang ada,
tingkatkan integritas aparat, dan pastikan semua lembaga negara bekerja sesuai amanat konstitusi. Pilar ini sudah ada, tugas kita bersama untuk memperkokohnya.